Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat berjumpa dalam program SOS Sahabat Orang Sakit. SOS Global Ministries are reaching out of countries around the world by bringing hope for the sick. SOS Global Ministries are sent to be a messenger of new hope. Ya, SOS Sahabat Orang Sakit didirikan awalnya di Singapura, lalu berkembang ke beberapa kota di dunia ini. Saya sendiri bukan dari SOS, saya dari Keluarga Indonesia Bahagia. Saya Jarod Wijanarko. Nah, bekerjasama dengan SOS, kami menampilkan mereka-mereka yang dilayani oleh SOS, lalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada yang mengalami kesembuhan mujizat, ada yang mengalami kesembuhan mujizat dalam pembiayaan, ada yang tetap sakit bahkan lama sekali, tapi melalui sakit yang dialami, mereka menemukan jalan-jalan Tuhan dan nilai-nilai kehidupan, hidupnya menjadi lebih mulia dan berarti setelah peristiwa yang terjadi. Karena itu tetap terus bersama kami program Sahabat Orang Sakit, khususnya mengenai kesaksian mereka-mereka yang mengalami kasih Tuhan lewat apa yang terjadi. Nah, hari ini kita akan hadirkan juga ya untuk yang bersaksi, yaitu adalah Ibu Indrawati Sumargo. Selamat berjumpa, Ibu. Ya, shalom. Selamat berjumpa juga, Pak Jarod. Ya. Saya panggilnya Ibu Indrawati atau Ibu Indra? Ibu Indra aja. Indra, oke, Ibu Indra. Ya. Ya, shalom. Di Surabaya ya? Iya, saat ini saya dan Vigo semua tinggal di Surabaya, Pak. Oh, oke. Jadi memang keluarga memang di Surabaya. Iya, di Surabaya. Oke. Nah, ini sebelahnya nih siapa ini? Halo, Pak. Nama saya Vigo. Nama saya Vigo. Oke. Vigo. 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 Oke, Vigo. Namanya bagus banget. Oke, ini yang rupanya Ibu mau ceritakan ya, Ibu ya? Iya, Pak Jarod, ya. Oke, Ibu boleh ceritakan sambil saya tayangkan juga foto-foto yang mungkin akan membantu pemirsa bisa menyaksikan ya. Ini Vigo tangannya pakai kayak diinfus banyak pembalut, ini apa yang dialami nih, Ibu nih? Ini Vigo saat tahun 2008 itu dia mengalami sakit, divonis tumor otak yang langka di dunia. Jadi tahun 2008 Vigo sudah ke Singapura untuk pengobatan tumor otaknya. Jadi Vigo sudah mengalami 12 kali operasi dan 7 kali buka batok kepala. Wow. Tunggu. 7 kali buka batok kepala. Ya, jadi untuk dahinya ini bukan dahi asli, ini titanium dan ada bautnya 2 di sini. Lalu di dalam kepalanya ini ada 4. Cuman foto-foto lama saya cari karena HP-nya juga ganti ya. Ini 4 pipa Omaya. Jadi kalau sewaktu-waktu Vigo ada kista, itu cuman ditarik dari kulitnya kepala untuk tarik cairan hitamnya kistanya. Lalu Vigo ada hidrosepalus, jadi di belakangnya itu ada pipa ke perut untuk mengeluarkan cairan di kepalanya. Sampai sekarang? Sampai sekarang, Pak. Wow, waduh. Wah, Vigo kuat ya dalam Tuhan ya. Iya. Iya. 2008. Iya, jadi waktu itu Vigo umurnya 8 tahun. Vigo lahir di Makassar tanggal 8 September tahun 2000. Wow. Jadi waktu 8 tahun, ini anak terkena brain tumor namanya cranioparangioma, yang mana waktu itu di Asia cuma ada 5 anak yang terkena. Wow. Dan Vigo salah satunya, begitu ya. Iya. 2008 saat usia 8 tahun. Ya, jadi waktu itu Vigo tidak bisa melihat. Dia duduk di depan kelasnya itu duduk paling depan
tapi bukunya kosong, dia tidak bisa melihat apa-apa. Lalu saya bawa dia ke Singapura untuk ke dokter mata. 5 jam diperiksa sama dokter Kobukian waktu itu dan tidak ditemukan apa-apa. The last minute dia langsung gini, coba MRI. Karena optik semua bagus. Setelah MRI barulah ditemukan bahwa di dalam otaknya ini di bawahnya itu ada tumor. Waktu itu 2 senti ya. Gitu. Nah, itu tempatnya sangat sulit dan itu masa di mana kita merasa dunia sangat runtuh mendengar vonis dari dokter itu. Jadi waktu itu Viko tidak boleh pulang, harus langsung ke neurosurgeon. Begitu. Wow, di Asia cuma ada 5 dan itu salah satunya Vigo. Wah, itu Ya. saya mau tampilkan gambar ini ya Bu ya. Ini kayak ini operasi yang keberapa atau pada waktu itu yang ini? Ini radiasi Pak. Ini tahun 2000. Sebenarnya ada yang mana saya cuma sibuk ya, saya nggak sempat cari. Itu ada kayak habis dioperasi ini dibelah, lalu di pinggirnya itu ada satu tabung kecil itu untuk darahnya. Jadi darahnya itu saya lagi cari cuman ini waktu radiasi tahun 2016 gitu. Jadi setelah operasi 2008 masih ada beberapa tahap operasi yang sampai tadi. Sampai 2016 saya berjuang ke Singapura terus Pak. Kadang-kadang 1 tahun 3 kali operasi, kadang-kadang 1 tahun 2 kali begitu. Wow. Totalnya 12 kali operasi gitu. Wow. Dan Viko juga pernah hilang berapa saat di Singapura. Jadi datar, tiba-tiba bangkit lagi, senam jantung memang. Lalu divonis buta, bisa melihat, lalu hilang berapa detik di Singapura, tapi Tuhan izinkan Viko tetap ada untuk kita semua saat ini. Makanya saya cuma percaya kalau Tuhan izinkan sampai sekarang Viko hidup, itu karena kemurahan Tuhan dan Tuhan pasti punya rencana dalam kehidupan Viko selanjutnya. Terutama saya sebagai mamanya dibentuk luar biasa. Wow. Tunggu Bu, ini 12 kali operasi, 7 kali yang sampai dibuka kepala ya? Iya. Ini dari ujung sini ke ujung sini. Jadi langsung dibuka begini. Jadi ini dahinya makanya rusak. Jadi ini dipakai titanium pada waktu tahun 2015 terakhir itu operasi yang sangat berat buat Viko. Itu dokter bilang itu dahinya sudah rusak. Jadi saya ganti titanium. Dan kalau sudah ada titanium berarti ada baut yang menempelkan titanium itu supaya enggak ini gitu. Ya. Wow. Itu waktu menghadapi mungkin lompat langsung pada yang operasi terakhir ya karena sampai 7 kali 12 kali kalau kita cerita kesaksian di sini. Oh iya, panjang. Jadi tapi menghadapi yang seperti itu tuh atau mungkin dari sekian banyak operasi itu kalau yang Ibu kenang ya, mana yang paling betul-betul menakutkan bagi Ibu? Malah yang pertama atau yang terakhir? Yang terakhir. Wow. Karena dokter waktu itu detik-detik terakhir di mana tahun 2015 itu kan kita selalu tiap tahun kontrol ya Pak ya. Lalu di waktu kontrol itu Viko dia bilang sama dokter, ini keadaannya semakin buruk. Dan itu sudah ada di batang otak. Dan Prof, waktu itu kita mencari dokter yang terbaik, kita bawa dalam doa. Dokter siapa yang akan menangani Viko, yang peduli sama anak-anak, bukan hanya yang pintar. Akhirnya Tuhan tunjukkan Prof Kitko. Prof Kitko itu yang membantu jalannya operasi. Cuman Prof Kitko sudah bilang, Mami, operasi kali ini, Mami harus siap untuk kehilangan anak ini di meja operasi. Nah, itu adalah saat di mana saya seperti seorang Abraham menyerahkan Ishak. Jadi saya perlu waktu untuk 2 bulan, saya untuk benar-benar di titik saya total ikhlas kepada apa kehendak Tuhan. Itulah saya di mana saya betul-betul inilah aku Tuhan, aku ini manusia biasa yang tidak punya kuasa apa-apa,
ini anak adalah kepunyaan. Saya serahkan ini anak ke dalam tangan. Apapun itu saya sudah lakukan yang terbaik untuk anak saya. Begitu. Waduh, wah. Lalu apa yang membuat Ibu akhirnya bisa paling tidak tuh bangkit punya harapan ya? Ini kan sudah berkali-kali, lalu vonisnya juga istilahnya kalau sampai ada apa-apa udah pasrah. Iya. Membuat Ibu kuat waktu itu, Bu? Waktu itu banyak hamba Tuhan yang mendoakan saya. Bu Indra, semua yang kami punya, semua yang kita punya adalah kepunyaan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah mau mengambil siapapun, apapun milik kita, itu adalah kehendak Tuhan. Itulah kita belajar menjadi seorang hamba, menjadi seorang anak yang bisa patuh terhadap Bapaknya. Itulah titik saya di titik nol. Saya siap untuk menyerahkan anak saya di meja operasi, saya berangkat ke Singapura. Tapi sebelum itu semua terjadi, saya minta waktu itu dengan Prof. Kitgo dan tim, mereka semua sudah stres, sudah mukanya sudah hopeless semuanya. Tapi saya ngomong, Prof. Kitgo, untuk terakhir kali saya mau berdoa di meja operasi ini. Kiranya tangan Tuhan yang berkarya untuk anak saya, untuk anak yang kepunyaan. Tapi saya mau menurut kehendak-Mu. Kalau memang ini Tuhan mau ambil, saya sudah siap. Karena selama bertahun-tahun saya sudah lakukan yang terbaik. Inilah jalan terakhir yang saya akan tempuh. Begitu. Jadi kita doa bersama-sama dengan Prof. Kitgo, tim anestesi, semua kita doa. Saya serahkan ini anak yang kepunyaan. Tuhan, Engkau yang berkarya. Waktu itu 15 jam. Jadi seluruh Indonesia mendoakan Vigo sampai akhirnya detik-detik terakhir Prof. Vigo keluar dengan senyuman. Saya cuma berserah waktu itu. Tuhan, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Engkau yang memimpin operasi ini. Engkau yang berkehendak untuk kehidupan Vigo. Saya mau ikut sesuai kehendak-Mu. Itu. Di titik saya berserah total, disitulah tangan Tuhan berkarya luar biasa. Amin, amin, amin. Wah, Bu, boleh saya mau bertanya nih hal yang lain. Selain Vigo, Ibu punya putra-putri lain? Saya ada kakaknya Vigo aja, 1 orang. Jadi namanya Yoel. Iya. Iya. Wow, tapi ya ini berarti anak bungsu ya, Bu ya? Iya, anak bungsu. Vigo sekarang umur 21 tahun, tapi dia stop perkembangannya di umur 12. Jadi Vigo masih suka beli mainan ya, Vigo dia suka bakugan, dia suka apa. Tapi dia menjadi anak yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saya mengucap syukur untuk semuanya itu. Wow. Ya, pertama siap menghadapi kehilangan itu hal yang tidak mudah. Betul, Satu hal lagi yang menurut saya benar-benar memang ya Tuhan mengizinkan ini pasti tidak melampaui kekuatan, artinya pasti Ibu ini orang yang kuat sekali, karena tidak semua orang akan sanggup dan kuat menghadapi seperti ini. Ketika Ibu sembuh pun akhirnya berhenti pertumbuhannya, tadi Ibu bilang di usia 12. Nah, itu juga sebuah beban yang mestinya tidak mudah. Yang ingin kami tanyakan adalah Ibu sendiri mendapat pengertian apa sehingga bisa menerima ini sebagai pemberian Tuhan. Kan mungkin ada orang yang bisa menyalahkan Tuhan. Kenapa saya mengalami hal ini? Untuk apa dan sebagainya. Itu kan ketika orang menyalahkan Tuhan itu mungkin masalah yang sebenarnya paling susah untuk diselesaikan. Tapi saya lihat Ibu justru seperti bisa menerima keadaan ini. Ini kan tidak mudah, Ibu. Iya, pada awalnya Pak, saya itu protes lah, itu tidak mudah dalam kehidupan. Secara manusiawi itu tidak mudah. Karena saya adalah orang yang taat. Saya adalah orang yang sudah membantu banyak orang di hamba-hamba Tuhan di kampung itu, lalu untuk orang-orang miskin. Kenapa saya sudah berbuat untuk Tuhan, kenapa Tuhan kasih seperti ini? Pertama protes.
Tapi dengan berjalannya waktu, kita belajar untuk berdamai dengan apa yang Tuhan kasih ke saya. Belajar seperti Abraham, belajar seperti Yusuf, belajar seperti Ayub. Itu yang saya belajar. Jadi saya ini dulu adalah orang yang ya suka sombong dan mengandalkan diri sendiri. Saya bisa dalam segala hal, tapi Tuhan tidak suka orang sombong. Jadi saya dipukul melalui anak saya ini. Disitulah saya ditempa luar biasa untuk bisa berdamai dan menerima apa yang Tuhan titipkan kepada saya, untuk bisa berdamai untuk semuanya. Bagaimana saya juga dibilangin, mungkin kamu itu banyak kutukan, Indra. Banyak apa? Saya di tengah anak saya di ICU, ada seorang hamba Tuhan bilang, Indra, kamu itu sudah terkena kutukan. Nah, itu saya harus bagaimana ya? Ya, itulah saya jalani semua, hanya saya pegang tangan Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan saya kekuatan melebihi dari kekuatan saya. Engkau pasti akan menolong. Kalau memang Tuhan mau ambil anak saya, silahkan. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Tapi kalau Tuhan memang memberikan anak saya di dalam keluarga kami, ajar kami untuk selalu bisa menerima kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Gitu. Wow, wow, ya emang tidak mudah ya, mengalami satu hal tidak mudah, belum lagi komentar orang. Saya mengalami tidak seberat yang Ibu alami. Saya rugi yang sampai di atas 100 miliar tuh saya pernah. Tapi itu saya sedihnya nggak sedih banget karena namanya bisnis itu kan memang ada resiko. Jadi sebuah bisnis masuk mulai era digital platform, kami juga buka platform dan kami tahu resikonya. Kalau akan untung ratusan miliar, kalau rugi ya modalnya habis. Jadi kehilangan itu siap. Tapi saya pernah mengalami kehilangan yang tidak terlalu banyak, yaitu rumah kebakaran. Dan itu nilainya 2,5 miliar saja dibanding dengan kerugian yang 100 lebih kan hanya 1/50. Betul, Pak. Kebakaran itu kalau bisnis rugi itu dalam perhitungan. Iya, betul. Itu kan di luar perhitungan. Jadi ketika saya kebakaran itu juga itu sebenarnya kayak rumah yang saya kumpulkan selama 13 tahun. Saya merantau ke Jakarta, nabung, lalu kebakaran. Pas kebakaran itu kita sekeluarga lagi pelayanan. Oh. Jadi juga saya hampir kayak Ibu, saya juga suka bantu hamba Tuhan desa, bangun sekolah di pedalaman. Di Mentawai itu beberapa sekolah, puluhan sekolah saya bangun. Jadi Tuhan, saya melayani, saya hidup sederhana, saya jarang pakai sombong, pakai baju bermerek atau segala macam. Saya orang kampung, saya tahu diri saya asalnya dari mana. Jadi ketika saya diberkati, ya saya masih kayak orang kampung. Lalu kebakaran itu sempat juga bertanya-tanya sama Tuhan. Lalu dan itu habis semuanya karena nggak diasuransi. Jadi wah itu juga saya mengalami sempat yang kayak yang sedih, tapi lebih sedih lagi ketika ada yang berkomentar seperti yang Ibu dengar itu, kena kutuk. Iya betul. Ya itulah. Itu makanya ini kamu tuh dihukum Tuhan, itu pasti ada dosa. Iya betul. Iya betul. Yang kita nggak tahu, mungkin dosa tersembunyi. Jadi komentar seperti itu kadang-kadang kita semakin berat. Tapi ya tadi saya setuju dengan Ibu. Saya baca Ayub juga, Ayub nggak punya dosa. Saya baca Abraham atau Sadrah Mesah Abednego atau Daniel atau Paulus di penjara juga bukan karena dosa. Memang ada juga Daud yang dihajar dengan tulah karena dia sombong, ada. Tapi tidak semua masalah terjadi karena dosa, tapi karena Tuhan mau mengajarkan nilai-nilai. Ya, betul. Justru menunjukkan. Iya, betul. Sampel kepada orang dunia. Lihat nih, anak Tuhan itu sukacitanya bukan karena harta. Hartanya habis, masih hias. Iya, betul. Masih melayani Tuhan. Jadi kita justru menjadi model. Iya. Tapi masalah. Nah, itu kalau saya ikut kesaksian berbagi sedikit. Tapi sekarang kembali kepada Ibu. Iya. Dengan kenyataan yang saat ini ya, seperti ini. Apa sekarang yang menjadi tujuan
hidup Ibu, khususnya yang berhubungan dengan Vigo? Oh ya, sejak dengan kejadian Vigo, saya lebih mempunyai empati terhadap orang sakit. Wow. Makanya saya membantu SOS juga, karena SOS selama ini yang mensupport saya selama di Singapura, mendoakan saya ya dalam banyak hal lah. Jadi saya mempersembahkan diri saya untuk melayani orang sakit. Makanya sama Pak Stefanus saya disuruh untuk membantu programnya Sahabat Dokter. Jadi saya yang adalah koordinatornya di sana. Jadi juga membantu siapapun yang memerlukan bantuan saya di Indonesia maupun di luar negeri, saya akan membantu. Dan tugas saya sekarang banyak juga pasien-pasien yang minta doa, saya mendoakannya. Itu aja. Saya mau hidup saya bukan hanya begini berlalu saja, tapi saya ingin punya ada legacy bahwa saya ini tidak selamanya saya hidup. Saya ingin hidup saya berarti bagi orang lain, begitu. Karena pada waktu saya ke Singapura pertama kali tidak ada satu orang pun yang membantu saya. Makanya pada waktu saat ini pun saya mau hidup saya menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan kehadiran saya bisa menenangkan orang lain yang sakit. Itu aja. Wow, luar biasa ya. Justru melalui kejadian ini Ibu menemukan sebuah tujuan dan panggilan hidup yang mulia ya. Saya yakin. Iya. Aroma hidupnya, atau kalau istilahnya tuh bau hidupnya di hadapan Tuhan tuh baunya beda. Ada bau kemuliaan, ada bau yang indah, ada warna yang indah karena kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan lewat pengalaman. Iya, betul. Betul. Dagang, usaha, kerja, berkarir, kaya, sukses, pengen lebih sukses lagi, pengen lebih kaya lagi, terkenal, pengen lebih terkenal lagi, dan kita mengejar itu semuanya dengan semangat yang luar biasa sampai pada suatu titik di mana lalu hidup ini untuk apa? Iya, betul. Begitu anak dalam kondisi seperti ini kan juga, lalu ini anak untuk apa? Masa depannya mana? Tapi itu pertanyaan yang membuat akhirnya kita mengambil keputusan untuk dengan yang ada ini kita memuliakan Tuhan. Iya. Oke. Ya, silakan Ibu. Ya, dengan adanya Vigo ini adalah menjadi penyemangat bagi orang-orang lain yang mengalami sakit. Kadang-kadang saya cerita kehidupan Vigo dulu bagaimana menjadi penyemangat bagi orang lain. Jadi mereka kadang-kadang mengalami hal-hal yang tidak seberapa, tapi dengan saya bercerita, kalau Tuhan tolong Vigo yang sudah tidak mungkin tertolong, Tuhan juga tolong orang-orang yang mengalami sakit yang luar biasa. Jadi selalu saya bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi Tuhanlah sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Begitu. Wah. Oke, Ibu. Kita di penghujung acara ini, walaupun singkat, penuh dengan makna, ya. Ibu, pesan-pesan khusus dan pesan terakhir bagi pemirsa acara ini, Ibu. Oh ya. Kepada Bapak Ibu yang terkasih di seluruh Indonesia yang mendengarkan acara ini, saya melalui pengalaman hidup saya ingin berpesan bahwa hidup ini kita harus gunakan baik-baik, menjadi berkat bagi sesama. Lalu jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Di saat kita mengandalkan kekuatan kita, Tuhan akan tidak mendengarkan kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam menjalani kehidupan ini, Tuhan akan memimpin setiap langkah hidup kita menuju kekekalan. Begitu, Pak. Wow, terima kasih Ibu untuk pesannya yang walaupun kejadiannya operasinya berbelas-belas kali, tapi bisa diceritakan dalam waktu yang singkat, tapi kami bisa memahami dan mengerti pesan yang jelas. Dan saya yakin juga kalau mau diceritakan sebenarnya pasti akan sangat banyak air mata dan kekhawatiran, lembah-lembah kekelaman, operasi yang begitu pasti menegangkan. Akan memberikan sebuah pesan penutup untuk acara ini. Ya, Bapak Ibu semuanya,
itulah kesaksian Ibu Indrawati Sumargo, memiliki putra Vigo, ya, anak kedua yang diizinkan Tuhan mengalami sakit yang menurut saya, wah, hanya 5 orang di Asia, dan kasih karunia yang salah satunya justru di keluarga Ibu Indrawati ini. Hal yang tidak mudah ketika kita seperti diberi sebuah beban atau mengalami sebuah kejadian, tapi disitulah kita belajar banyak hal. Saya sendiri waktu mendengar kesaksian tadi, saya merefleksi dengan diri saya. Saya memang dikenal cukup sederhana, ya, bahkan saking sederhananya ya dikira wong desa gitu ya. Bajunya sederhana, batiknya sederhana, jadi mereka nggak tahu kalau saya pengusaha, pikirnya Pak Lurah, pendeta. Gitu ya. Tapi ketika saya bangkrut, malah baru banyak orang tahu, Pak, pegawainya banyak banget, 200 orang. Lalu saya posting di Instagram, kantor saya mau dijual. Loh, itu kantornya Pak? Iya, gede banget Pak. Oh iya, di lantai, satu lantainya 1.800 meter. Waduh, berarti selama ini Bapak diem-diem pengusaha. Oh ya memang. Saya alami lewat kebangkrutan saya ini. Nah, yang terjadi. Jadi sebelumnya saya punya usaha yang cukup besar, stokis kami ada di 200-an kabupaten, dan kami sangat diberkati. Sehingga saya punya yayasan, namanya Yayasan Pulihkan Indonesia. Melalui ini saya membangun banyak sekolah di pedalaman. Lalu seminar untuk hamba-hamba Tuhan, seminarnya gratis, pulangnya diongkosin, lalu mereka bawa buku-buku saya. Atau kadang bukunya dijual murah, kalau di toko 50.000, cuma dijual 5.000, 10.000. Banyak orang, Pak, Bapak bisa melakukan itu semuanya. Ya saya diem aja, tapi karena usaha kami diberkati. Sehingga yayasan kami itu nggak pernah bikin malam dana, minta sumbangan, karena saya berpikir bahwa ya Tuhan memberkati saya. Lalu tiba-tiba usaha saya bangkrut. Nah itu sempat saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ketika saya punya pekerjaan, punya usaha, saya tidak pakai untuk hidup mewah, saya nggak punya jam tangan, sepatu saya cuma satu, warnanya hitam. Saya betul-betul hidup sangat sederhana. Saya gunakan harta untuk ya sekeluarga, untuk sendiri, untuk anak-anak juga, tapi untuk pelayanan. Kenapa saya bangkrut Tuhan? Lalu saya sempat berdialog sama Tuhan. Tuhan, lalu nanti yayasan ini bagaimana Tuhan? Ada 23 sekolah di pedalaman di Mentawai. Kami subsidi operasionalnya, tiap bulan gurunya kami training, tiap tahun kami komitmen bangun 1-2 sekolah. Lalu saya bangkrut, lalu gimana Tuhan pelayanan ini? Lalu saya seperti berdialog dengan Tuhan, dan Tuhan seperti berbicara dalam hati nurani saya. Kalau pelayanan dari Tuhan, dari aku, itu nggak pernah tutup, nggak pernah bangkrut. Tapi kalau pelayanan itu dari manusia, maka akan hilang sendiri ketika tokohnya nggak ada. Lalu sudah 2 tahun saya bangkrut. Tapi kami tidak berhenti membangun. Tahun ini kami baru saja selesai, bulan ini selesai bangun sekolahan, 2 sekolahan di tahun ini, di mana satu sekolah butuh 125 jutaan, sekolah kecil, PAUD, ya, hanya 2 kelas, jadi satu sekolah itu 125 juta dan selesai dibangun. Lalu saya ditanya, Pak, lu itu bangkrut kok masih bisa bangun? Nah itu dia, karena Tuhan nggak pernah bangkrut. Iya Pak Jarot, ya. Awal gitu ya, karena kalau toh saya bangkrut, Tuhan nggak pernah bangkrut. Jadi Tuhan itu menunjukkan bahwa pelayanan nggak boleh tergantung dengan kamu. Saya bangkrut, Tuhan berkati anak-anak saya, dan terlebih lagi Tuhan bisa mempertemukan saya dengan teman-teman, dengan sahabat yang setelah mengenal saya bertahun-tahun, akhirnya mereka, saya nggak bikin malam dana, saya nggak bikin proposal, mereka yang bilang, Pak Jarot, kalau ada kebutuhan di daerah, aku mau dong ikut, gitu. Aku mau. Itu sehingga tahun ini baru berapa bulan nih kami sudah selesai bangun 2 sekolah. Nah di situ puji Tuhan, belajar bahwa ya Tuhan, saya belajar mengenal jalan-jalan Tuhan. Saya belajar mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan saya sendiri atau mengandalkan perusahaan saya. Supaya saya bermegah di masa tua saya. Kalau enggak nanti saya bisa bermegah bahwa ini semuanya karena saya. Tapi ketika saya bangkrut dan pelayan aja berjalan terus, maka saya bisa bermegah dan berkata bahwa Tuhan nggak pernah bangkrut. Tuhan nggak pernah bangkrut. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Dia tidak dipengaruhi oleh keadaan yang kita alami. Anak kita sakit, Tuhan tetap Tuhan yang penyembuh. Anak kita sakit, tetap Tuhan yang membuat mujizat. Kita mengalami masalah, Tuhan tetap Tuhan yang mati bagi kita, bangkit bagi kita, menjadikan kita kekekalan.
Di bumi sementara. Nanti kita akan masuk surga dan tidak ada sakit lagi. Tubuh kita kemuliaan. Tidak ada kepala yang bekas operasi, tapi tubuh kemuliaan. Jadi hidup ini kayaknya memang panjang banget. Berpuluh-puluh tahun kita hidup. Tapi apa artinya 80, 90, 100 tahun dibanding langit dan bumi yang baru, dibanding dengan kekekalan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita kuatkan hati kita untuk memandang pada kekekalan. Ketika saya mengalami kehilangan rumah saya terbakar, saya sadar sekali rumah tidak kekal. Ketika saya mengalami kebangkrutan, perusahaan tidak kekal. Ketika ibu saya dipanggil Tuhan, saya tahu orang tua saya badannya tidak kekal, tapi nyawanya kekal. Satu saat saya akan ketemu dengan ayah dan ibu saya. Jadi kalau kita di dunia, kita pasti masih akan mengalami kehilangan-kehilangan. Yang alamiah seperti di kehilangan orang yang kita cintai, atau yang tidak alamiah atau tidak direncanakan seperti kebangkrutan atau kecelakaan hal yang lain. Tapi semuanya saya percaya dalam kendali Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini untuk kesaksian Ibu Indrawati Sumargo, Tuhan, dengan kisah Vigo putranya yang sejak umur 8 tahun 2008 hingga sekarang masih di dalam perawatan. Operasi belasan kali, dibuka batok kepala hingga 7 kali. Dan kami melihat Tuhan, di dalam semua bayang-bayang maut, di dalam semua detik-detik lembah-lembah kekelaman, di dalam titik-titik nadir keputusasaan, Engkau hadir. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberi insight, Engkau memberi warna kehidupan. Engkau sedang merenda kehidupan ibu yang indah dan juga Bapak. Bahkan keluarga ini menjadi keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Amin. Banyak orang-orang yang punya masalah tidak seperti keluarga ini, tidak sebesar masalah keluarga ini. Dan mereka akan melihat sebuah contoh. Keluarga yang tabah, keluarga yang gigih di hadapan Tuhan. Keluarga yang mencintai anaknya apapun keadaan anaknya. Karena itu Tuhan, kami berdoa buat keluarga Ibu Indrawati Sumargo, buat suami, buat Yoel anak pertama, dan Vigo, yang bersama kami dalam acara ini. Tuhan memberkati dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dengan kemuliaan hidup. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang sempurna. Tuhan memberkati Tuhan dengan jalan-jalan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemirsa. Biar boleh melihat acara ini dan melihat sebuah harapan dan kekuatan. Bahwa di dalam Tuhan bukan tanpa masalah, tapi ada jalan keluar. Ada kemenangan, dan terlebih lagi ada kekekalan dan kemuliaan. Kami bersyukur untuk kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih. Bapak, Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Indrawati, terima kasih Vigo. Vigo, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ibu pemirsa dalam acara selanjutnya Tuhan memberkati. Makasih shalom Bapak Jarod, Pak Andre. Makasih. Ya, shalom semuanya.